Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang perlu kita syukuri dan perlu kita banggakan, bahwa sepengetahuan kami di lain organisasi, di lain tempat tidak ada satupun yang mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia dan kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam penanggalan Hijriyah. Biasanya sudah sebuah hal yang wajar ditasakurinya di penanggalan Masehi. Tetapi di sini, di Siddiqiyah, di pesantren Majmal Bahrain, Hubul Waton Minal Iman Siddiqiyah, inilah kita sama-sama diajari oleh beliau Bapak Kiai untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia dan tasakuran berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, baik di dalam penanggalan Masehi maupun di dalam penanggalan Hijriyah. Alhamdulillah birabbil alamin. Ya. Untuk supaya kita sama-sama bisa merasakan betapa sangat wajib bagi kita untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia ini dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan apalagi kita tadi sudah sama-sama berdoa memohon kepada Allah, ya, satu, agar bangsa negara kita ini aman, selamat, sejahtera. Yang kedua, agar bangsa Indonesia ini juga tetap di dalam jati dirinya. Yang ketiga, tetap memiliki, menikmati dan mensyukuri, ya, Indonesia ini. Nah, ini yang merintah saya datang. Oke, Pak Joko. Nah, untuk itu hal yang menarik ketika berbicara untuk supaya kita tetap di dalam jati diri bangsa, sudah sama-sama kita pahami jati diri bangsa itu adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kalau di dalam Pancasila, jati diri bangsa adalah manunggalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sungguh suatu hal yang luar biasa bahwa penggalian nilai-nilai luhur bangsa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita sampai menjadi Pancasila, ya, ini memang bukan penggalian yang singkat, bukan penggalian yang pendek, bukan penggalian hanya 1 tahun, 10 tahun, bukan. Tetapi ini merupakan satu penggalian yang panjang dan benar-benar bahwa keimanan dan kemanusiaan ini memang adalah jati diri bangsa. Manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ini benar-benar adalah jati diri bangsa Indonesia. Saya coba telusur sejak kurang lebih 100 tahun sebelum Masehi, dikenal negara yang paling tua di daerah Jawa ini adalah yang disebut dengan Salakanagara. Salakanagara ternyata didirikan itu juga didasarkan kepada masalah keimanan yang kuat, dan juga didirikan pelabuhan di Salakanagara, ya, itu diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga lagi-lagi manunggal antara keimanan dan kemanusiaan. Bergerak dari Salakanagara, kemudian muncul lanjutannya yaitu Tarumanegara. Ini pun juga sama. Yang mendasari adalah masalah keimanan dan masalah kemanusiaan.
bergerak lagi ke Sriwijaya, ke Sunda, ke Galuh, sampai ke Medang, Mataram kuno, itu pun juga landasan kuat di negara kita ini ya. Pada masa itu juga kembali adalah ketuhanan, keimanan dan kemanusiaan ya. Sampai kemudian masanya Mojopahit, masanya Demak, ini yang juga didasari keimanan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, ini adalah sebuah rangkaian panjang supaya kita tetap berada di dalam jati diri bangsa ya, tidak keluar dari jati diri bangsa apapun risikonya, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, yaitu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Alhamdulillah kita sebagai warga Sidikiyah ini sama-sama belajar di Sidikiyah, dan di Sidikiyah kita diajari untuk tetap di dalam jati diri bangsa, tetap di dalam manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Tetapi kita juga sama-sama menyadari bahwa di dalam kita berbangsa dan bernegara, kita tidak hanya berhadapan dengan orang-orang yang ada di negara kita sendiri, kita berhadapan dengan negara-negara yang ada di luar. Disinilah kemudian mulai ya, campur tangan dari negara-negara yang ada di luar itu mempengaruhi negara kita, mempengaruhi bangsa kita. Maka ketika kita melihat apa yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea kedua, dan perjuangan, pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hanya dari dua kata ini, perjuangan dan ya satu kata lagi adalah pergerakan, ini sudah memberikan sebuah gambaran yang panjang. Sejak tahun 1511 masuknya Portugis sampai kemudian kita merdeka, ini adalah waktu yang panjang bangsa kita dijajah, bukan hanya 350 tahun. Kalau 350 tahun berarti kita hanya mengakui penjajahan dari Belanda saja. Negara kita dijajah oleh 6 negara. 1511 itu dijajah oleh Portugis, kemudian dilanjutkan dijajah oleh Spanyol 1521, kemudian dijajah oleh Portugis, Spanyol, kemudian dijajah oleh Belanda masuk 1602, dan masih dilanjutkan dijajah oleh Prancis tahun 1806 sampai 1811, dijajah lagi oleh Inggris 1811 sampai 1816, dan barulah kemudian yang terakhir kita dijajah oleh Jepang. Ini sebuah rangkaian yang panjang dan sangat layak, wajib bagi kita mensyukuri kemerdekaan bangsa kita ini, dan juga mensyukuri berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal yang mungkin bisa kita persiapkan setelah kita melihat sebuah rangkaian panjang di dalam sejarah bahwa bangsa Indonesia ini berkali-kali sudah menjadi satu bangsa yang besar, sudah menjadi satu bangsa yang menyebar ke seluruh dunia. Maka fakta yang ada sekarang, negara kita ini adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan yang menarik bahwa
perkembangan umat Islam di negara-negara dunia sekarang ini secara signifikan meningkat. Di Norwegia meningkat, di Eropa, Prancis, kalau Anda misalkan sempat memperhatikan ratusan gereja dibongkar, ditutup, tapi justru ratusan masjid dibangun. Ya. Kathmandu, umat Islamnya terus meningkat sampai ada yang memperkirakan kurang lebih sekitar tahun 2070 mayoritas di seluruh dunia ini akan bergeser dari mayoritas Nasrani, akan bergeser menjadi mayoritas beragama Islam. Maka suatu hal yang menjadi harus kita persiapkan yaitu apa? Murid-murid Siddiqiyah ini harus bersiap memang untuk mendunia, sebab ya, murid-murid Siddiqiyah inilah yang sejak awal dididik oleh beliau untuk cinta kepada tanah airnya, ya, dan untuk tetap ada di dalam jati diri bangsa, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Mungkin itu saja ya Pak Joko ya. Saya sungkan sudah ada Pak Joko. Paling tidak kita tahu rangkaian panjang sampai kita ini merdeka, dan kita juga tahu setelah ini dan seterusnya kita sama-sama bersiap untuk menjadikan Indonesia benar-benar menjadi mercusuar perdamaian dunia. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga di malam hari ini menumbuhkan rasa cinta tanah kita semakin menggebu, semakin membara demi bangsa Indonesia dan juga demi negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.